Di Korea Selatan, nama Injli dikenal sebagai sosok terkutuk. Ia bukan sekadar urban legend, melainkan roh peramal istana yang kisah aslinya dihapus dari catatan kerajaan Joseon. Legenda ini bermula ratusan tahun lalu saat Joseon masih berpusat di Hanyang, kota yang kini dikenal sebagai Seoul. Pada masa itu, hiduplah seorang peramal tua yang buta. Ia miskin, berjalan dari rumah ke rumah, namun dikenal memiliki indera keenam yang tak pernah meleset. Orang-orang menyebutnya Injli karena ia dipercaya mampu melihat hal yang bahkan roh pun sembunyikan. Suatu malam saat Injli melintasi kawasan bangsawan, langkahnya terhenti. Ia merasakan kegelapan pekat menyelimuti satu rumah tertentu. Bukan aura kematian biasa, melainkan sesuatu yang belum selesai. Saat ia bertanya kepada seorang penjaga, penjaga itu menjawab bahwa putri bangsawan rumah tersebut baru saja meninggal dunia. Namun, Injli menggeleng perlahan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Gadis itu belum mati, jiwanya masih terperangkap." Sang bangsawan, yang putus asa, mempercayainya. Ia membawa Injli ke kamar tempat jenazah putrinya disemayamkan. Atas permintaan Injli, pintu kamar ditutup rapat, dan ia dibiarkan sendirian bersama tubuh sang putri. Tak lama kemudian, dari balik pintu terdengar nyanyian mantra kuno. Lalu suara-suara aneh muncul, bukan suara manusia. Seperti bisikan banyak makhluk yang marah. Tiba-tiba Injli terdengar membentak, seolah sedang mengusir sesuatu dengan paksa. Keluarga bangsawan dan para pelayan gemetar di luar kamar. Rasa takut berubah menjadi penasaran, hingga seorang pelayan melubangi jendela kertas dan mengintip ke dalam. Dan pada saat itulah, iblis yang merasuki sang putri melarikan diri, keluar melalui lubang kecil itu, hanya sebesar ujung jari. Beberapa saat kemudian, putri bangsawan itu membuka matanya. Ia hidup pulih seolah tak pernah mati. Sang bangsawan bersujud penuh syukur, berniat memberi hadiah besar pada Injli, namun Injli menolak. Ia hanya berkata pelan, "Iblis itu lolos, dan mereka akan menuntut balas padaku." Tak lama setelah peristiwa itu, isu tentang Injli sampai ke telinga Raja Joseon. Raja murka, baginya Injli hanyalah penipu buta yang mempermainkan rakyat dan bangsawan. Injli dipanggil ke istana. Raja berkata, "Jika kau bisa menjawab pertanyaanku, kau hidup. Jika tidak, mati." Di hadapan Injli, Raja meletakkan seekor tikus. Lalu bertanya, "Ada berapa tikus di hadapanmu?" Tanpa ragu, Injli menjawab, 3. Istana tertawa, Raja memerintahkan hukuman mati. Namun sebelum eksekusi, tikus itu dibedah, dan di dalamnya ditemukan 2 janin tikus yang telah terbentuk sempurna. Jawaban Injli benar, Raja panik dan segera mengirim utusan untuk membatalkan eksekusi. Tapi saat pesan itu dikirim, angin hitam menderu melintasi istana. Lampu-lampu padam, pintu gerbang tertutup sendiri. Pesan itu tak pernah sampai. Detik ketika Injli meregang nyawa, seluruh istana mendengar tawa mengerikan, tawa yang bukan berasal dari manusia. Sejak hari itu, nama Injli dihapus dari catatan resmi kerajaan. Namun rakyat percaya rohnya tidak pernah pergi. Ia berubah menjadi Injli, arwah peramal buta yang muncul untuk memperingatkan atau menuntut balas kepada mereka yang menutup mata pada kebenaran. Dan hingga hari ini, beberapa orang bersumpah, jika engkau mendengar tawa lirih di malam sunyi Seoul, itu bukan angin. Itu Injli yang masih mengingat pengkhianatan istana.